Kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok meminta majelis hakim mengesampingkan kesaksian atas nama Wilyudin Abdul Rashid Dhani. Sebab kesaksian yang ia berikan adalah palsu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kementerian Pertanian Rabu pagi. Sidang hari ini merupakan sidang ke-6 yang sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan 6 saksi. Dari 6 orang saksi yang dipanggil, hanya 3 saksi yang hadir dalam persidangan, yaitu Kapolresta Bogor, Bribka Agung Hermawan, Bribtu Ahmad Hamdani, dan Wilyudin Abdul Rashid Dhani. Sedangkan 3 saksi lainnya yaitu Ibnu Baskoro, Imam Sudirman, dan Muhammad Asroy Syaputra berhalangan hadir karena berada di luar kota. Dari pemeriksaan yang berlangsung hari ini, kuasa hukum Ahok, Humphrey R. Jemat, meminta kepada majelis hakim agar saksi atas nama Wilyudin Abdul Rashid Dhani kesaksiannya dikesampingkan. Sebab beberapa keterangan Wilyudin dinilai palsu. Menurut Humphrey, keterangan palsu itu meliputi adanya kesalahan teknis berupa penulisan tanggal laporan Wilyudin yang menyaksikan video Ahok pada tanggal 6 September 2016 di Tegalega, Bogor, Jawa Barat. Kenyataannya, Ahok memberikan sambutan di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Kesalahan penulisan itu pun diakui 2 polisi asal Kapolresta Bogor atas nama Bribka Agung Hermawan dan Bribtu Ahmad Hamdani di muka persidangan. Mendengar keterangan seperti ini, kita merasa yakin bahwa saksi ini sudah memberikan keterangan palsu, ya, dan itu keterangannya di bawah sumpah. Oleh karena itulah kita tidak mau bertanya lagi kepada saksi Wilyudin ini. Kita minta supaya saksi ini dinyatakan sebagai saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, ya, dan diberikan peringatan untuk itu. Nah, setelah itu majelis hakim berembuk dan menyatakan bahwa semuanya mereka akan pertimbangkan, ya, mengenai apa yang dimohonkan oleh kita, begitu. Di samping itu, pelapor Wilyudin Abdul Rashid Dhani mengungkapkan kekecewaannya akibat kesalahan penulisan laporan yang dilakukan oleh Kapolresta Bogor, Jawa Barat. Wilyudin pun dalam waktu dekat akan kembali melaporkan kelalaian yang telah dilakukan oleh Bribka Agung Hermawan dan Bribtu Ahmad Hamdani ke pihak yang berwajib, karena dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan polisi dalam menangani perkara menerima laporan. Kenapa? Karena saya berkali-kali mengkoreksi, bahkan saya sodorkan kronologi saya yang seperti ini. Ini tanggalnya jelas di sini. Maaf, terbalik ya. Ini saya sodorkan, suruh baca. Nggak mungkin dong saya nonton videonya baru kemarin, kemudian saya melaporkan tanggal 7, kemudian ditulis bulan September. Itu sudah sempat saya coret. Itu satu. Yang kedua, polisi mengatakan kami datang berempat. Mana mungkin kami datang berempat naik motor, 1 motor, karena kami hanya berdua. Ini orangnya. Ada bukti fotonya juga. Nah, ini berarti kesaksian dari polisi ini boleh dibilang palsu. Ya, merekayasa. Apalagi dalam sidang tadi, dia tidak konsisten jawabannya. Nah, oleh karena itu kami kecewa dengan cara kerja polisi. Ya, karena ini merugikan orang-orang yang melapor yang ingin mencari keadilan hukum. Karena ada dugaan keterangan palsu ini, majelis hakim akan mempertimbangkan usulan dari penasihat hukum Ahok. Nantinya keputusan ada atau tidaknya keterangan saksi yang dikesampingkan akan diputuskan pada pertimbangan putusan hakim. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, sidang ke-6 kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama digelar hari ini. Sidang hari ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Sidang ke-6 kasus Ahok berlangsung sejak pukul 9 pagi di auditorium Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Ada 6 saksi pelapor yang dihadirkan jaksa penuntut umum untuk dimintai keterangannya. Dari 6 saksi yang dipanggil, 3 diantaranya berhalangan hadir. Sidang hari ini terkait awal mula pelaporan kasus dugaan penistaan agama yang terjadi di Pulau Seribu saat kunjungan kerja Ahok.
Dua saksi merupakan anggota polisi yang diperiksa berkaitan dengan saksi atas nama Wilyudin Abdul Rashid Dhani yang dipanggil kembali untuk memberikan kesaksian yang dianggap janggal dalam berita acara pemeriksaan. Ini yang akan kita periksa dan dengar keterangannya itu dari pihak jaksa mengajukan 4 saksi pelapor dan 2 polisi dari Polres Bogor. Kepentingannya mendengar keterangan dari pihak kepolisian, khususnya dari Polres Bogor terkait dengan keterangan saudara Wilyudin yang menyatakan bahwa di laporan polisinya itu tanggal 7 Oktober dia menyampaikan bahwa peristiwa pidana yang diketahuinya itu pada tanggal 6 September. Nah, sehingga di dalam laporan polisi itu kita mau ngecek peristiwa pidana yang mana yang terjadi pada 6 September itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa peristiwa pidana yang menjadi tuduhan pada diri Pak Basuki Cahayapurnama. Ya. Baik, Aulia. Baik, saya ingin konfirmasi. Kami dapatkan informasi bahwa sidang sudah ditutup pada siang hari ini. Betulkah demikian dan apa sebabnya jika betul demikian? Iya, benar sekali Prita, bahwa sidang atas kasus dugaan penistaan agama atas terdakwa Basuki Cahayapurnama baru saja selesai dilaksanakan. Dari 6 saksi yang dijadwalkan akan hadir hari ini, namun hanya 3 orang saksi saja yang memberikan kesaksian, yakni adalah Bribka Agung Hermawan dan juga Bribtu Ahmad Hamdani. Ini adalah penyidik dari Polresta Bogor dan juga satu lagi adalah pelapor yakni Wilyudin Abdul Rashid. Karena 3 orang saksi ini tidak hadir dalam persidangan hari ini, yakni adalah Ibnu Baskoro. Ibnu Baskoro, informasi yang kami peroleh sedang berada di Aceh. Selanjutnya adalah Muhammad Asroi, ini sedang berada di Padang, Sumatera Barat. Dan yang terakhir adalah Iman Sudirman, ini merupakan ketua HMI Palu. Informasi yang kami peroleh ini tidak ada keterangan. Dan memang ini berbeda sekali Prita jika dibandingkan dengan sidang sebelumnya, tepatnya pada sidang kelima ataupun sidang keempat. Biasanya sidang atas dugaan penistaan agama ini berlangsung hingga malam hari, bahkan hingga tengah malam. Namun hari ini hanya 3 orang saksi saja yang memberikan kesaksian tadi. Dan dalam persidangan tadi majelis hakim masih terus memfokuskan terkait dengan BAP atas pelapor dari Wilyudin Abdul Rashid. Tadi majelis hakim juga sempat mengkonfrontir keterangan saksi pelapor yakni Wilyudin dengan Bribka Agung selaku Banit SPKT Polresta Bogor. SPKT ini merupakan unit yang menerima laporan dari masyarakat. Tadi majelis hakim terus menggali soal BAP dari Wilyudin yang dinilai janggal karena berdasarkan pengakuan dari Wilyudin Hamdani ini yang menyatakan bahwa melihat video dari terdakwa Ahok ini di kediamannya di Bogor. Dan tadi juga hakim sempat menanyakan mengapa tidak merekomendasikan untuk pelaporan ke kepolisian Kepulauan Seribu. Namun saksi tadi menyebut bahwa pihaknya ini tidak bisa menolak setiap laporan yang masuk dari masyarakat sehingga harus tetap memproses setiap laporan tersebut. Dan terkait dengan pemanggilan 2 saksi anggota polisi ini merupakan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah dalam sidang sebelumnya ini sempat ditunda karena juga ada ketidaksesuaian data. Dalam BAP tercantum bahwa kasus Ahok ini terjadi pada 6 September 2016 dengan lokus delik ataupun tempat kejadian di Tegalega, Bogor. Sehingga ini juga ditanyakan ataupun yang menjadi perhatian oleh majelis hakim. Dan saat ini juga kami masih menunggu Prita keterangan resmi, baik itu dari pihak kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama ataupun dari terdakwa sendiri, karena sebentar lagi akan ada konferensi pers. Dan kita langsung bergabung dengan rekan kami yang memantau konferensi pers yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama. Menyatakan keberatannya karena berdasarkan koordinasi antara penasihat hukum, ya salah satu di antara kita dengan pihak penuntut umum,
itu hanya 4 bersama Wiliudin, yaitu 1 saksi Baskoro, ya, Ibnu Baskoro, 1 lagi saksi Iman Sudirman, 1 lagi adalah Muhammad Asroy dan Saputra, 3 itu. Jadi kita berkeberatan karena sepakatannya adalah apa yang sudah disampaikan untuk itu. Karena kita karena kita tidak fokus untuk saksi yang lain. Dan satu lagi yang penting juga, ini saksi-saksi yang berkaitan dengan saksi pelapor. Dan terus terang pengalaman kita dari saksi-saksi pelapor yang sudah diajukan itu banyak kejanggalannya. Antara lain, saksi-saksi itu punya afiliasi politik, saksi-saksi itu ternyata punya perasaan dendam dan tidak suka, punya rasa kebencian, dan saksi-saksi itu juga ternyata katakanlah tidak jujur juga, ya, tidak objektif juga. Dan kita melihat juga saksi yang 3 itu pun juga ada kejanggalan-kejanggalannya. Oleh karena itulah kita minta semua saksi pelapor ini diperiksa lebih dahulu supaya kelihatan bahwa laporan ini memang laporan rekayasa, ya. Dan itu bisa kelihatan. Seperti ada 1 saksi, ya, yang dari Palu itu, ya. Saksi namanya Sudirman, ya. Sudirman yang tidak datang hari ini, ya. Itu ternyata bisa jawabannya itu yang di Palu sama dengan jawaban saksi yang sebelumnya yang di Jakarta. Titik komanya sama. Nah, bukan persis kejadiannya juga dengan kasus Gus Joy dengan kasus Baharudin. Artinya apa di sini? Bukan soal katakanlah persamaannya aja yang aneh. Berarti ada pihak di luar itu yang mengatur semua orang-orang ini untuk maju sebagai saksi dan memberikan keterangan yang persis sama. Karena nggak mungkin satu saksi di Palu itu memberikan keterangan yang sama dengan saksi yang di Jakarta, apalagi penyidiknya itu tidak saling mengenal dan tempatnya saling berjauhan. Dan mereka juga mengaku tidak saling mengenal. Jadi kita perlu bongkar ini, ya, mengenai saksi-saksi pelapor ini, ya, bahwa apakah saksi-saksi ini memang melaporkan atas kehendaknya sendiri, ataukah memang ada yang menyuruh begitu. Dan juga ternyata ada sebagian saksi termasuk yang tidak hadir pada hari ini, itu saksi dari FPI, ya. Nah, jadi dengan demikian sebagian saksi dari FPI atau yang punya kedekatan dengan FPI. Jadi dari gambaran ini kita sudah melihat, ya, ada pihak yang ternyata mempunyai peranan untuk mengatur saksi-saksi muncul. Apalagi dari segi waktunya, kebanyakan semuanya saksi-saksi ini hampir bersamaan waktunya tanggal 6 dan tanggal 7 Oktober melaporkannya. Jadi kita perlu tahu kenapa saksi-saksi ini maju sebagai saksi pelapor dan apa profilnya, latar belakangnya. Sehingga dengan demikian memperlihatkan bahwa apakah ini saksi murni yang memang merasa katakanlah ada masalah dengan sambutan Pak Ahok, atau memang sudah rekayasa dari atas begitu. Nah, untuk itulah kami minta semua saksi ini diperiksa dulu. Jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat nanti nggak kelihatan, bahkan dihilangkan. Seperti ini saksi Ibnu Baskoro, udah 2 kali dipanggil dan dia ternyata tidak pernah muncul. Tadi kita minta supaya saksi Ibnu Baskoro ini karena 2 kali dipanggil tidak hadir, kita minta upaya paksa kepada saksi Ibnu Baskoro. Kan agak aneh ini, yang pada waktu lapornya semangat hadir semuanya, ya. Tapi waktu sidang karena udah ketahuan dibongkar satu persatu menjadi apa yang menjadi latar belakangnya dan juga berbagai kejanggalannya, mulai kelihatan sekarang males-malesan untuk muncul. Nah, dan juga tidak ada alasan untuk tidak muncul begitu. Nah, kita tidak menginginkan hal seperti ini. Karena begini, tadi majelis hakim sudah bilang, ya, kenapa ingin semua saksi ini hadir? Supaya kebenaran materialnya itu terungkap, ya. Kita ingin kebenaran material dari itu kata hakim sendiri. Ya, baru saja keterangan dari tim kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok
tim kuasa hukum Humphrey Jemat, dan nanti sidang akan berlangsung pada hari Selasa minggu depan, akan kembali dilanjutkan. Prita, ini artinya sudah ada 11 saksi yang memberikan kesaksian dalam persidangan atas terdakwa Basuki Cahayapurnama. Untuk sementara kami kembalikan dulu ke Anda di studio. Baik, tadi dari kubu masing-masing, baik itu yang pro yang kontra, ini masing-masing saling menyampaikan aspirasi mereka. Namun saat ini karena sidang juga sudah selesai, kemudian kepolisian ini meminta kepada para pendukung, baik itu dari kubu yang pro maupun dari kubu yang kontra, untuk membubarkan diri, minta pada koordinator mereka untuk membubarkan anggotanya atau kelompoknya, karena jalan yang tadinya ditutup tepatnya di depan gedung Kementerian Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan ini akan segera dibuka kembali untuk kepentingan umum, karena sebelumnya tempat ini benar-benar ditutup untuk selama jalannya sidang pagi hari tadi. Dan para pendukung atau para dari kubu kontra maupun dari kubu pro ini juga sudah diperingatkan, dan kepolisian juga sudah mulai membuka jalan, karena memang jalan RM Harsono ini sudah atau penuh, tadinya dipenuhi oleh mobil-mobil seperti Barakuda, water cannon. Ini sudah mulai dibuka jalanan karena sidang telah selesai. Sementara memang tadi dinamikanya sejak pagi hari tadi mereka masing-masing menyampaikan orasi, namun dalam jarak yang cukup jauh, karena dari gedung Kementerian Pertanian ini 500 meter ke sebelah kiri itu bagi kubu yang kontra, dan 500 meter ke sebelah kanan ini bagi kubu yang pro, dan mereka sejak pagi hari tadi menyampaikan beberapa aspirasi mereka, tuntutan mereka, dan apa saja pendapat-pendapat mereka terkait dengan kasus penodaan agama ini. Iqbal. Baik, Fazila Herenisa melaporkan langsung dari luar gedung Kementerian Pertanian. Terima kasih atas laporan Anda.